Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program pelatihan pantun majelis ya, untuk pertemuan yang ketiga dan pelatihan yang kedua. Ya. Eh, Pelatihan yang pertama ya, pertemuan yang pertama itu adalah pembukaan acara ya, walaupun dalam pembukaan itu juga ada pelatihan singkat secara umum. Kemudian dalam pertemuan kedua dan pelatihan kedua oleh Pak Muhammad Nasir, kemudian Maru agak mendetail menjelaskan bagaimana membuat pantun majelis ya. Bagi yang tidak ikut di pertemuan dua ya bersama Pak Muhammad Nasir, nanti materinya akan di-share di grup ya agar semuanya mempelajarinya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, perluas kegiatan pantunnya bukanlah baru-baru ini ya, baru kita sudah menyelenggarakan pantun sebelum bernama perluas, namanya Panggung Melayu ya. Panggung Melayu itu telah menyelenggarakan event pantun dari tahun 2000-an awal ya. Nah, di antaranya adalah menyelenggarakan festival pantun serumpun diikuti oleh 5 negara ya, dan berhasil mencatat rekor berbalas pantun terlama di dunia. Kemudian di acara itu juga kami menyelenggarakan opera pantun ya, pergelaran opera pantun yang semuanya dengan pantun. Ini juga pertama kali di dunia menyelenggarakan opera pantun. Dan setelah itu banyak lagi event-event dibuat. Kemudian tahun 2014 kami terutama saya mendirikan Perwas, Perkumpulan Rumah Seni Asnur. Kegiatan pantun pun mulai bergulir ya. Bahkan sebelum pantun terdaftar di UNESCO ya. Kita sudah lama menyelenggarakan kegiatan pantun. 2019 kita mulai dengan pantun nasihat, berhasil mencatat rekor muri. Cuma waktu itu di pantun nasihat kita tidak semuanya tidak keseluruhan peserta mendapatkan pelatihan menulis pantun, sehingga peserta banyak salah menulis pantun, yaitu dengan terima AAAA ya. Nah, di tahun 2020 masuk ke pantun budaya, barulah kita menyelenggarakan acara pantun. Sebelum peserta menulis pantun ada pelatihan ya. Pelatihan itu melalui Zoom meeting seperti malam ini, nanti dilanjutkan di grup masing-masing ya melalui pendampingan peserta dalam menulis pantun. Dan selanjutnya banyak lagi kegiatan pantun, baik kegiatan besar yang mencatat rekor muri maupun kegiatan pantun yang sifatnya dengan sedikit orang. Misalnya ada pantun persahabatan ya. Pantun persahabatan itu hanya diikuti oleh kurang dari 100 orang. Dan Perwas kegiatan-kegiatan pantun sebelumnya sudah menggunakan rima awal dan rima akhir. Ya. Tapi untuk pantun majelis kita tidak menggunakan rima awal, hanya rima akhir. Ya. Itu perbedaannya dengan setelah itu banyak orang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pantun ya, tapi tidak mengikuti, tidak seperti pola kegiatan yang kita buat. Nah, kalau kita selalu melalui pelatihan, setelah pelatihan pendampingan, ya, nah, pendampingan sampai lolos. Nah, kemudian terakhir kita buat acara peluncuran dengan acara yang megah, mengumpulkan kawan-kawan se-ASEAN. Ya. Tahun ini, kalau tahun lalu di Puisi Etnik, peluncuran diadakan pada acara Festival Puisi Etnik Nusantara, kita selenggarakan di Jambi tahun 2025. Tahun 2026 insya Allah nanti di Pekanbaru dalam acara Festival Pantun Internasional. Ya. Baik, pertemuan malam ini, pelatihan malam ini saya lebih fokus kepada
rima, ya, menulis pantun dengan rima, kemudian baris per baris, ya, dan sebagainya. Kemudian penggunaan kalimat atau kata-kata yang pantas untuk pantun, ya. Sebab yang lain sudah dijelaskan oleh Pak Nasir. Kenapa kita lebih fokus pada rima, ya? Sebab banyak kawan-kawan masih salah membuat rima. Terus kenapa juga kita bicara tentang pilihan kata-kata untuk pantun? Banyak juga pantun-pantun kawan-kawan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ngirimkan ke mentor karena mengejar bunyi, kalimatnya jadi tidak masuk akal, kalimatnya jadi tidak enak dibaca, ya. Perbedaan pantun lisan dan tulisan, ya. Kita sekarang memasuki pantun tulisan. Kalau di pantun lisan, ya, kita hanya mendengar bunyinya, ya. Kita tidak melihat tulisannya. Asal enak bunyinya, ya kan, bagus rimanya, maka pantun itu bisa diterima. Tidak ketahuan berapa kata dalam satu kalimat, dalam satu baris, ya. Kadangkala ada yang maksakan satu baris itu sampai 6 kata, 7 kata, gitu kan, atau hanya 3 kata dan sebagainya. Tapi kebanyakan memaksakan membawa pantun dengan kata-kata yang banyak, gitu kan. Kalau sebagai pantun lisan nggak terlalu kelihatan, ya. Kemudian juga di pantun lisan tidak terjelas ABAB menurut huruf vokal atau ABAB menurut konsonan. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Baik, Bud, silahkan ditayangkan presentasinya, ya. Nah, pelatihan menulis pantun majelis, ya. Pertemuan yang kedua untuk pelatihan, pertemuan ketiga program pantun majelis. Baik, lanjut. Nah, ini rima, ya, rima pantun. Rima itu adalah bunyi, ya, bunyi akhir pada setiap baris pantun. Umumnya berbentuk ABAB. ABAB itu hanya istilah, bukan berarti hurufnya A, hurufnya B, bukan. ABAB itu istilah, artinya bersilang. Bersilang, misalnya rima akhir baris 1 di baris pertama itu sama dengan rima akhir baris ketiga, ya. Rima baris kedua sama dengan rima baris keempat, gitu, ya. Yang namanya bunyi biasanya ditandai huruf vokal. Apa itu huruf vokal? A, I, U, E, O, itu huruf vokal. Sementara huruf B, huruf D, S, K, dan sebagainya itu huruf konsonan. Bunyi itu, rima itu bunyi. Yang namanya bunyi itu huruf vokal, ya. Bom itu huruf vokal. Jadi kita, ya, banyak pilihan dalam menulis pantun itu, ya. Rimanya ada rima. Ini saya ulang lagi, rima pantun adalah bunyi akhir pada setiap baris pantun, ya. Umumnya berbentuk ABAB. ABAB itu bersilang. Rima akhir baris 1 sama dengan rima akhir baris 3, ya. Rima baris kedua sama dengan rima baris keempat. Yang namanya bunyi biasanya ditandai huruf vokal A, I, U, E, O. Baik huruf di dalam tertutup ataupun huruf vokal di luar. Lanjut. Banyak penulis pantun ABAB, ya, dengan rima bebas, ya, berdasarkan konsonan, ya. Jadi dia berdasarkan konsonan, tidak berdasarkan huruf vokal, ya. Jadi banyak juga penulis pantun dengan ABAB berdasarkan huruf vokal, ya. Perluas memilih penulisan pantun dengan rima ABAB berdasarkan huruf vokal yang sama. Yang sama itu bukan setiap baris, ya. Karena ini ABAB, sama itu adalah baris 1 sama dengan baris 3. Baris 2 sama dengan 4, ya. Untuk membuat sama itu biasanya adalah pada isi, ya. Kalau diisi kita udah benar, misalnya diisi itu baris pertama A, baris kedua sebutlah E atau O, maka di baris 3 dan 4 otomatis dia akan rimanya akan terbentuk sendiri, ya, bersilang. Tapi kalau di isinya sudah sama huruf vokalnya, baris ketiga dan keempat, maka ketika membuat sampirannya pasti akan sama semuanya. Kalau sama semuanya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, A semua huruf vokalnya, itu bukan ABAB, itu jadi AAA, ya. Oke, lanjut.
Nah, ini rima huruf vokal ya. Rima huruf vokal di dalam tertutup. Lebat. Nah, itu rima rima huruf vokalnya A, ya. Kemudian konsonannya T. Ya. Kemudian hutan. Nah, huruf vokalnya. Lihat huruf vokalnya sama semuanya. Jadi ini rima ABAB berdasarkan konsonan. Jadi mereka hanya melihat konsonannya saja yang sama. Misalnya konsonan T sama dengan baris pertama sama dengan baris ketiga cepat, lebat dengan cepat, hutan dengan harapan, ya. Nah itu. Jadi sementara huruf vokalnya sama, ya. Ini kalau berdasarkan huruf konsonan. Kita tidak ngikutin ini ya. Kenapa? Karena ini kalau kita ikuti berdasar huruf vokal, ini sudah tidak sesuai. Ya. Kenapa? Karena semuanya A. Berarti ini kalau kita bicara tentang rima ABAB berdasarkan huruf vokal, maka ini A semuanya. Maka kita sebut A. Ya. Kita tidak memilih pola rima ABAB berdasarkan konsonan, tapi berdasarkan A. Contoh selanjutnya. Ini kalau kemudian ini ada juga rima ABAB berdasarkan konsonan, tapi huruf vokalnya di luar A ya. Nah, ini. Jadi tetap mereka dengan tanda huruf konsonannya. Baris pertama sama dengan baris ketiga, baris keempat sama. Tapi yang mereka tandai sama itu adalah konsonannya, bukan huruf vokalnya. Tapi huruf vokalnya tetap sama ya. Nah, ini disebut AAA langsung nih, warna, pelita, terpesona, pelita. Ini langsung AAA. Baik, demikian ya untuk rima berdasarkan huruf konsonan. Lanjut. Nah, ini sekarang kita bandingkan dengan rima ABAB berdasarkan huruf vokal. Ya. Nah, jadi tadi sekarang ada lebat, dusun, hebat, pantun. Nah, jadi kita lihat ada A, ada U, ada A, ada U. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi A semuanya ya. Nah, ini ada A, ada U, ada A, ada U. Jadi huruf lebat sama dengan hebat, dusun sama dengan pantun. Baris pertama sama dengan baris ketiga, baris keempat sama dengan huruf keenam. Nah, huruf vokalnya sama ya. Nah, itu. Jadi ini yang kita sebut rima ABAB berdasarkan huruf vokal sama ya. Ya, itu kalau menggunakan huruf vokalnya di dalam atau tertutup. Ini huruf vokal di luar terbuka ya. Warna, na, hulu, lu, terpesona, na, malu. Ya, ini yang disebut rima ABAB berdasarkan huruf vokal. Ya. Ini pilihan kita ya. Rima ABAB dengan paling sedikit. Jadi kita rima ABAB kita ya, kita memilih huruf vokal yang sama minimal dua huruf. Sebab kalau satu huruf itu nggak sampai satu suku kata. Kalau dua huruf itu satu suku kata. Ya. Nah, kalau bisa 3 huruf lebih bagus lagi. Ya. 4 apalagi ya. Dalam memilih rima ABAB bersilang ya. Berdasar huruf vokal sebaiknya memiliki paling sedikit rima memiliki 2 huruf yang sama atau satu suku kata, dan lebih baik lagi memiliki 3-4 huruf yang sama, 2-3 sampai 4 suku kata. Ini contohnya. Ini contoh rima ABAB berdasarkan huruf vokal 2 huruf yang sama. Kain batik aneka warna, nah, ya. Batik di bawah dari Bengkulu, lu, ya. Tuan jangan terlalu terpesona, nah, sebab adik menjadi malu, ya. Nah, jadi ada na, lu, nalu, nah, jadi 2 huruf yang sama. Nah, ini sudah satu suku kata. Ini contoh rima ABAB berdasarkan huruf vokal 2 dan 4 huruf sama. Ya. Pisang emas bawa berlayar, ayar itu ada 4 ya. Masak sebiji dalam peti, ti ada 2 huruf. Utang emas dapat dibayar, AYAR. Utang budi dibawa mati. Nah, ayar, bayar ya. Berlayar, dibayar itu 2 suku kata. Peti, ti itu 1 suku kata. Terus ini bagus ya, ada 4 ini lebih kuat ya. Contoh rima ABAB berdasarkan huruf vokal
2 dan 4 huruf sama. Ya. 3 nih ya, 3 dan 4 huruf sama berdasarkan hulu, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya. Hulu itu 4 huruf, ian 2 huruf, ian 3 huruf, berasa sakit dahulu 4 huruf, bersenang-senang kemudian ian lagi 3 huruf, ya. Jadi ini huruf vokal 3 dan 4 huruf. Ini lebih kuat lagi rimanya karena memiliki 4 huruf, 3 huruf yang sama. Ya. Pantun satu baris. Jadi nanti ketika membuat pantun majelis, ya, atau pantun apa saja, perluas itu memilih pantun satu baris itu 4 kata. Karena membuat pantun tulisan dan akan dibukukan, struktur pantun selain rima, baris pantun cukup menentukan kualitas, kerapian pantun secara tertulis. Nah, itu ya. Kemudian pantun yang tulis yang barisnya teratur dan akan lebih indah dibanding yang tidak teratur. Misalnya di baris 1 ada 3 kata, sedang di baris kedua ada 5 kata, baris ketiga 4 kata. Itu secara tertulis nggak asik ya, nggak indah dibaca gitu ya. Oleh karena itu Perwas memilih ya, satu baris itu 4 kata. Hampir semua setiap program Perwas itu 4 kata. Dan pantun-pantun dulu juga banyak 4 kata ya, satu barisnya. Lanjut. Usahakan setiap baris itu ada 4 baris. Ada sampiran 2 baris, isi 2 baris. Usahakan sampiran di baris pertama saling berkaitan dengan baris kedua. Begitu juga isi baris ketiga saling berkaitan dengan baris keempat, ya, dan memiliki sebab akibat yang kuat. Ya. Jadi baris pertama misalnya jalan-jalan ke Tanah Abang. Nah, itu sebabnya. Akibatnya apa? Ngapain ke Tanah Abang? Misalnya kan. Nah, itu baris keduanya harus nyambung tuh, ya. Nah, jangan jalan-jalan ke Tanah Abang di baris keduanya tidak menyambung jalan-jalan ke Tanah Abangnya. Jalan ke Tanah Abang itu macam-macam, bisa membeli baju, bisa apa ya. Nah, itu ada hubungannya ya. Ada sebab akibatnya gitu. Di karya puisi atau karya pantun yang memiliki hubungan sebab akibat yang kuat biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ya. Nah, sementara puisi atau pantun yang tidak kuat sebab akibatnya itu selalu lemah, ya, jarang diterima oleh masyarakat. Mengapa lagu dangdut Rhoma Irama bisa diterima oleh masyarakat? Ya? Karena awal-awal lagunya itu ya memiliki baris demi barisnya memiliki sebab akibat. Misalnya, begadang jangan begadang. Nah, ini begadang jangan begadang nih, itu sebabnya. Terus apa akibatnya? Ya, apa? Kenapa kalau begadang jangan begadang itu? Kalau tiada artinya. Jadi ada sambungnya. Ya. Kan? Terus dia bilangnya kalau sering kena angin malam, ya, kan? Muka pucat karena darah berkurang, menyambung terus dia kalimat-kalimatnya. Nah, kalau puisi atau pantun lemah sebab akibatnya, maka karyanya ikut jadi lemah ya. Oleh karena itu pantun itu baris demi barisnya harus saling berkaitan. Jangan di baris pertama jalan-jalan ke Tanah Abang, ya kan di bawahnya bicaranya nggak nyambung dengan Tanah Abang. Jalan ke Tanah Abang singgah sebentar ke bandara misalnya, atau singgah apa itu nggak nyambung ya. Carilah yang berdekatan sebab akibatnya lebih kuat. Kenapa ke Tanah Abang itu? Lanjut. Misalnya contoh nih, ya, sampirannya pisang emas bawa berlayar, masa sebiji dalam peti. Sebabnya adalah pisang emas bawa berlayar. Kenapa bawa berlayar? Ya kan? Apa yang terjadi? Akibatnya masa sebiji dalam peti. Ya kan? Karena dia pisang emas. Ya. Kalau bukan pisang emas mungkin udah busuk semua. Ya kan? Nah, kenapa tidak pisang emas bawa berlayar, pisang ditanam para petani? Ya, di sini pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Kenapa tidak pisang emas bawa berlayar, pisang ditanam para petani? Ya. Kenapa? Karena hubungan kuat sebab akibatnya tidak kuat. Ya kan? Yang kita bicarakan itu pisang emas, bukan sembarangan pisang.
ya, karena yang dibawa berlayar itu masak sebiji dalam peti itu adalah pisang emas, ya. Lalu isinya, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ada hubungannya. Hutang emas memang dapat dibayar, hutang budi dibawa mati, ya. Jadi isinya pun baris kedua dan ketiga berhubungan. Kemudian hebatnya lagi pantun ini, dia tidak hanya baris 1 dan 2 berhubungan, maka semua baris berbarisnya saling hubungan. Ya. Misalnya sampiran 1 berkaitan dengan isi baris ketiga. Sampiran baris kedua berkaitan dengan baris keempat. Coba kita lihat ya. Lanjut. Ini contohnya. Oh, sebelumnya. Nah, pisang emas bawa. Oke. Lanjut ya, nanti kita terangkan lagi ya. Contoh pantun yang tidak saling berkaitan ya. Buah nangka, buah cempedak, anak perempuan pergi mencuci. Ya. Apa hubungannya buah nangka, buah cempedak dengan anak perempuan pergi mencuci? Nggak ada hubungan ya. Ini jangan dipakai pantun seperti ini. Atau buah nangka, buah cempedak, masak 1 buah kuini. Ya kan? Apalagi yang kita ngomong cempedak kok di atasnya. Kan? Nah, itu. Jadi kalau kita ngomong cempedak di atasnya, nyambung lagi. Misalnya buah nangka, buah cempedak, getahnya, ya kan? Getahnya mengenai tangan si gadis misalnya kan. Jadi harus berhubungan dengan cempedaknya. Ya, jangan ngomong lain. Atau lebih banyak lagi orang, ini banyak juga orang nyulit pantun, buah cempedak, buah kuini. Apa hubungannya buah cempedak, buah kuini? Ya kan? Kalau mau buah cempedak bukan kuini. Ya kan? Ini kan kebanyakan dia pakai buah-buah, buah cempedak, buah kuini, atau buah durian, buah manggis. Nggak ada hubungannya, beda tuh buah cempedak, buah durian dengan buah manggis. Kan? Kemudian isi juga, banyak juga isi yang salah menulis isi, baris pertamanya nggak ada hubungan dengan baris kedua. Misalnya, kalau anak ingin berakhlak, menuntut ilmu sedari dini. Akhlak dengan menuntut ilmu itu nggak ada hubungannya, ya. Menuntut ilmu itu hubungannya dengan pintar, hubungannya dengan apa. Kalau akhlak itu nggak ada hubungan dengan menuntut ilmu, ya. Nah, walaupun bunyinya agak mirip-mirip, kayaknya benar tapi salah ya, kurang kuat sebab akibatnya. Lanjut. Tulislah pantun dengan bahasa wajar ya. Banyak kawan-kawan karena mengejar bunyi rima ya kalimatnya nggak wajar gitu ya, dipaksa-paksain gitu kan. Sehingga kalau kita baca ini nggak wajar. Bahasa pantun itu bahasa sehari-hari ya, bahasa sehari-hari yang wajar. Misalnya pergi ke sekolah menuntut ilmu kan biasa aja tuh biar tulisan bahasanya kan. Beli anggur di kedai apa gitu kan, bahasa biasa sehari-hari. Jadi nggak perlu aneh-aneh bahasanya gitu kan. Ini contoh saya lihat dari beberapa kawan-kawan nulis pantun di Zoom ya, di apa kita di grup ya. Contoh, masuk laut kapal selam. Nah, ini nggak paham saya masuk laut kapal selam, ya kan? Tambah lagi ada lagi menulis sambil dengar musik irama. Jadi nggak enak dia baca ini ngomong apa masuk laut kapal selam, ya kan? Tulislah lebih wajar, enak dibaca. Kalau di PC jadi begini, kapal selam masuk laut. Nah, itu masih oke. Sambal, bukan sambal nih, sambil ya. Sambil mendengar lagu lama ya. Nah, sambil mendengar lagu lama. Jadi lebih lebih cocok daripada sambil mendengar musik irama. Musik irama itu apa sih? Ya, sambil mendengar musik irama. Nggak jelas gitu. Nah, tapi lebih jelas sambil mendengar lagu lama, lagu nostalgia ya. Jadi jangan paksain memulai kalimat karena mengejar rima ya. Dan ada berapa lagi pantun peserta yang menggunakan kalimat tidak wajar dan tidak enak dibaca sebagai pantun. Lanjut. Buat pantun itu sampiran dengan isi jangan bertentangan ya, nggak boleh bertentangan. Pantun yang baik dan kuat adalah pantunan yang sampirannya sebagai pembayang dan isi. Sampiran sudah mengisyaratkan isi. Kalau sampiran itu sudah dapat meraba mengetahui isi.
Jadi kalau orang Melayu bilang sampiran itu ibarat kulit, ya kan? Isi adalah isi. Ya. Jadi kalau di buah-buahan itu ada kulitnya, ada isinya. Ya. Bila orang beli durian, durian ya, kita beli durian, kita belum buka durian itu, kita udah tahu isinya, pasti isinya durian, nggak mungkin manggis, nggak mungkin nangka, nggak mungkin mangga. Begitulah pantun. Kita baru baca sampirannya, kita udah tahu isinya. Kura-kura dalam perahu, pasti udah tahu isinya. Pura-pura tidak tahu, ya kan? Nah, itu. Sudah apa tuh? Sudah cendana, sudah cendana gaharu pula, sudah tahu bertanya pula. Begitulah Sudah gaharu pantun. cendana pula. Nah, sudah gaharu cendana pula. Kita udah tahu itu isinya. Begitulah pantun, gitu ya. Namun membuat pantun seperti ini di zaman sekarang khususnya nggak semua orang yang mampu. Kalau tidak mampu, usahakan membuat pantun sampirannya jangan bertentangan isi. Ya, kalau nggak mampu ya, minimal jangan bertentangan. Kalau mampu, alhamdulillah. Atau mendekati sedikit ya, seperti pantun-pantun dulu itu sebagai pembayang dari isi. Lanjut. Ini contoh berapa pantun sampiran sebagai pembayang isi ya. Coba. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ya. Kalau orang nggak tahu, seolah-olah sampiran itu bertentangan dengan isi. Tidak. Sampiran itu dia sebagai bayangan dari isi tadi. Sama seperti durian, kulitnya itu kita udah lihat isinya tuh adalah isi durian. Gitu. Contoh, berlayar ya. Berlayar itu bahasa Melayu artinya berwisata ya, atau pelesiran. Berwisata atau berwilayar itu pasti berbayar, ya. Nggak ada yang gratis, walaupun mungkin dibayarkan orang. Nah, coba kita lihat isi pada baris ketiga, ada kata bayar di situ. Pisang emas bawa berlayar, hutang budi, hutang emas dapat dibayar ya. Jadi ada kata bayar, berlayar dengan dibayar, itu nyambung dia. Karena memang berlayar atau berwisata itu nggak ada yang gratis, berbayar. Contoh, nah, nyambung dia ketiga. Kita lihat juga sampiran di baris kedua ada kata peti. Peti itu simbol ya kan, atau tempat orang yang mati. Ya. Jadi kalau ada orang mati zaman-zaman dulu itu masuknya ke peti. Coba kita lihat baris keempat. Utang budi dibawa mati. Nyambung kan peti dengan mati tadi. Nah, itulah artinya sampiran pembayang dari isi. Kita baca sampirannya, dia udah nyambung dengan isinya. Nah, kalau mampu seperti ini, hebat. Kalau tidak mampu, jangan sesekali membuat pantun yang bertentangan sampiran dan isinya. Oke, lanjut. Membuat pantun seperti demikian sangatlah sulit. Namun bila tidak mampu, jangan pula membuat pantun yang sampirannya bertentangan dengan isi. Jangan karena mengejar rima, akibatnya sampiran dan isi jadi bertentangan. Jangan mentang-mentang Allah rimanya lalu sampirannya suka hati kita, sampah, nanah, limbah. Nggak bisa. Kenapa? Allah maha suci, sedang sampah, nanah, limbah itu kotor. Nggak cocok dia menjadi sampiran karena bertentangan dengan Allah. Sampah bertentangan dengan Allah, nanah. Lalu kita bisa memilih kata-kata yang tidak bertentangan atau kata-kata yang agak berdekatan. Ya? Seperti Mekah, ibadah, sejadah. Itu lebih dekat kepada Allah. Nah, jangan sampah, nanah, limbah. Mentang-mentang akhirannya rimanya kita cari yang sama. Yang dipilih sampah, nanah, limbah. Itu bertentangan. Begitu juga kata cantik. Tidak cocok dengan kata badik, cabik. Ya. Karena cantik itu simbol dari keindahan, kelembutan. Ya. Kita pilih kalimat yang cocok dengan kata cantik seperti antik, lentik, putik. Bukan putih ya, putik gitu ya. Ya, nanti direvisi lagi. Nah, banyak kawan-kawan membuat pantun seperti itu. Ya. Sampirannya isinya bicara tentang orang yang berbaik budi, ya. Tapi isinya tentang senjata. Kan dia gunakan simbol-simbol senjata, nggak cocok karena di bawahnya simbol kelembutan, isinya tentang kelembutan, tentang kebaikan. Carilah sampirannya yang berdekatan dengan isinya. Kira-kira itu dasar-dasar menulis pantun. Nah, sekarang ya kan kita menulis pantun majelis, konsepnya sama, cuma temanya berbeda. Nah, ini ya
Banyak kawan-kawan terjebak ini menulis pantun majelis. Pantun majelis ini apa yang disebut pantun majelis? Pantun majelis itu adalah pantun yang disampaikan untuk membuka atau meramaikan, memandu, menutup suatu acara atau pertemuan, ya. Berfungsi menyambut tamu, momen restu, menyampaikan pesan moral atau budaya. Oke, lanjut. Pantun majelis biasanya juga diartikan acara, ya. Nah, jadi macam-macam acara, banyak acara-acara itu, ya. Ada acara perkawinan, ada acara meminang, penyambutan hari besar nasional, penyambutan hari besar agama, perpisahan sekolah dan lain-lain. Ini saya lihat pantun peserta semuanya rata-rata menulis pantun perkawinan, pantun meminang. Ya, padahal banyak sekali acaranya. Yang kacaunya lagi, mereka yang menulis pantun meminang ini dia nggak ngerti ada istiadat meminang. Akibatnya bahasanya kacau itu. Ya, pantun meminang itu pantun ada istiadat. Sudah ada kalimat-kalimat baku untuk pantun meminang itu. Nggak bisa sembarangan kita tulis gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau nggak mampu menulis pantun-pantun adat seperti pantun meminang, pantun perkawinan dan sebagainya, pilihlah pantun-pantun acara yang ringan seperti pantun hari kemerdekaan, pantun Kartini kan banyak ya, bahkan pantun hari perpisahan. Tapi ingat, kita menulis pantun acara. Artinya bayangkan ketika kita membuat itu, kita sedang berpidato di depan orang. Ya kan? Jadi kita tidak menerangkan misalnya Hari Kartini, lalu kita jelaskan siapa Kartini dan sebagainya. Tidak, kita memaparkan acara itu. Misalnya waktu kita membuat pembukaannya. Pembukaannya itu ya biasa kita mengucapkan salam kepada yang datang, lalu kita membuka acara ya. Nah, itu. Jadi kita tidak sama dengan menulis pantun biasa, jadi harus ada pantun pembukanya. Lanjut ya, ingat lagi ya, jangan hanya pantun perkawinan ya, banyak acara ya. Ini langkah-langkah menulis pantun majelis ya. Peserta menulis pantun majelis dengan hanya memilih satu acara. Nah, misalnya Bapak Ibu memilih pantun meminang, maka dalam 6 bait itu ya isinya tentang meminang. Bapak Ibu memilih pantun hari kemerdekaan, maka semua pantun itu cerita tentang hari kemerdekaan. Pantunnya terdiri dari 6 bait, ya. Bait 1 dan 2 adalah pantun berbuka, ya. Bait 3, 4, 5 adalah pantun isi. Pantun isi itu isinya apa? Tentang acara yang disampaikan. Kalau memang acaranya hari kemerdekaan, maka 3 bait ini cerita tentang hari kemerdekaan, ya. Kemudian pantun penutup, bait 6 pantun penutup, hanya 1 bait ya. Setiap bait terdiri 4 baris, ya. 2 baris sampiran, 2 baris isi. Setiap baris memiliki 4 kata. Itu sudah kita terangkan di atas ya. Oke, kemudian memiliki rima akhir ABAB berdasarkan huruf vokal, baik huruf vokal di dalam maupun huruf vokal di luar ya. Memiliki paling sedikit 2 huruf sama atau 1 suku kata. Itu pun sudah kita jelaskan di atas tata cara membuatnya. Oke. Lanjut. Ya, ini huruf vokal di dalam ya, berakit. Nah, berarti I, T ya, ada I. I-nya di dalam. Rekat ya, ada AT ya. Sakit, IT, sehat, AT ya. Jadi I, A, I, A, I, A. Ini huruf vokal di dalam. Kemudian huruf vokal di luar, rimba ya, ba, A-nya di luar, batu, U-nya di luar, tiba, A-nya di luar, bersatu, tu di luar. Ada A, ada U, ada A, ada U ya. Kemudian setelah pantunnya selesai, pertama judulnya, pertama nama dulu ya. Setelah nama baru judul, baru pantun 6 bait. Kemudian titi mangsa. Ini titi mangsa banyak juga yang belum tahu ternyata titi mangsa. Apa itu titi mangsa? Titi mangsa itu waktu dan tempat kita menulis pantun itu. Misalnya saya tinggal di Depok, saya tulis Depok. Nah, tanggal berapa saya nulis pantun itu? Misalnya tanggal 18 Januari 2026. Itu disebut titi mangsa. Ya kan? Kalau nggak tahu bertanya ya, karena lebih banyak bertanya ya, lebih banyak ilmu ya. Banyak kadang-kadang yang sebetulnya dia tidak tahu, tapi pura-pura tahu, akhirnya nggak dapat ilmunya. Kemudian setelah pantunnya selesai ditulis, kirim ke mentornya. Ya. Siapa mentornya?
untuk dikoreksi ya, atau didampingi cara membuatnya. Nah, kemudian pantun yang sudah dinyatakan lolos oleh mentor selanjutnya diketik oleh peserta dalam file MS Word, dikirim ke alamat email yang telah disiapkan oleh admin. Hurufnya TNR font 12 spasi 1 atau 1,5. Lengkap dinumerasi maksimal 6 baris dan foto close up. Pantun majelis sudah dapat dikirim melalui dimulai 10 Februari 2026, ditutup 10 Mei 2026 ya. Oke, ini masih banyak salah-salah, nanti diperbaiki. Oke, lanjut. Nah, ini contoh pantun majelis ya. Ini ada pantun Pak Nasir, dia memilih judul. Jadi nama dia dulu, nama Muhammad Nasir, baru judul pantun. Judul pantunnya huruf besar semua ya. Pantun majelis hantaran belanja. Jadi dia Pak Nasir memilih acaranya acara hantaran belanja. Ya kan? Nah, kita lihat nih pembukaannya ya, pantun pembukanya. Jerami benang dibuat sulam, terlihat manis sampai ke hati. Kami datang mengucapkan salam kepada majelis kami hormati. Nah, AB-AB semuanya ya. Jadi ini pantun pembuka. Petang hari memasang pukat, pukat berada dalam air. Kami kemari mengucapkan selawat, selawat kepada Nabi terakhir. Jadi masih pantun pembuka. Baru masuk ke pantun isinya. Pantun isinya adalah apa isinya? Yaitu isinya majelis hantaran belanja. Hari petang ambil jemuran, sudah kering taruh di lemari. Kami datang membawa hantaran, kepada siapa akan diberi? Nah, biasanya akan dibalas ya. Lanjut, batang jerami tidak berduri, tumbuh dekat pohon mangga. Hantaran kami rupa berseri, ada kain, ada juga bunga. Ya. Masih isinya, ya. Bait ketiga, sungguh tinggi pohon kelapa, tingginya sama pohon jati. Hantaran ini tidaklah seberapa, mohon terima senang hati. Ya. Baru pantun penutup. Daun pakis hendak disungkup, disungkup rata bagai hidangan. Sebelum majelis kita tutup, marilah kita berjabat tangan. Coba perhatikan, semuanya rima AB-AB berdasarkan huruf vokal. Dan setiap baris adalah 4 kata. Sampirannya, baris pertama berhubungan dengan isi. Ya. Batang jerami tidak berduri, tumbuh dekat pohon mangga. Ya. Jadi batang jerami itu memang nggak berduri. Ya, kalau dibuatnya batang jerami banyak duri, nah itu melanggar hukum alam karena tidak ada batang jerami itu berduri. Kalau berduri habis itu tangan petani ya, tumbuh dekat pohon mangga ya, bisa jadi sawahnya dekat mangga, dekat pohon mangga ya. Tuh. Hantaran kami rupa berseri, ada kain, ada bunga. Jadi ada hantaran kami rupa berseri ini bentuk hantarannya. Apa itu? Ada kain, ada juga bunga. Gitulah ya. Selanjutnya ada lagi contoh pantun majelis karya Rendra Sidiarja. Ini berat ya karena dia mengangkat adat. Pantun majelis penabalan gelar adat. Awal berkelah di masa malam, orang berjubah di Tanjung Batu. Awal madah pembuka kalam, kata bismillah penanda restu. Jikalau berjubah di Tanjung Batu, hitam pekat si kain pelikat. Jikalau bismillah penanda restu, selawat salam selawat, simpul syafaat. Nah, itu pantun pembukanya. Sekarang kita lihat pantun isinya. Orang selat mudik Bengkalis, sayang tersadai sauhnya patah. Pendabalan adat tajuk majelis, gelar dipakai orang bertua. Apa tanda kain terpelikat, tekadnya indah elok berseri. Apa tanda si gelar adat, empunya marwah menjaga diri. Apa tanda kain pelikat, warna nila bercorak batik. Apa tanda bergelar adat, tiada celah salam bertabik. Sayang jebat bertaming sari, sejarah dirangkai cereka riwayat. Gelar adat sudah berperi, majelis bersurai sempurna hajat. Nah, itu. Mengapa beliau ini bisa menulis pantun adat? Ya? Si Rendra ini adalah anggota majelis, anggota lembaga adat, ya, pengurus lembaga adat Kepulauan Riau. Jadi dia bisa menulis pantun seperti ini. Kalau bukan orang yang berurusan dengan adat, jangan coba-coba buat pantun ini, ya. Nanti salah-salah katanya, ya. Pak Muhammad Nasir, mengapa dia bisa membuat pantun perkawinan tadi? Dia orang Melayu, ya, dan dia sudah punya menantu juga, ya, sehingga dia sudah biasa
menulis pantun seperti itu, ya. Kalau nggak tahu, jangan coba-coba membuat pantun perkawinan, pantun pernikahan, ya, karena itu pantun-pantun yang berhubungan dengan adat setempat, ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan kalimat-kalimat sesuka hati kita, ada aturan-aturannya. Untuk itu kita pilih pantun yang lain, ya. Ada pantun menyambut bulan suci Ramadan, ada pantun acara memperingati Isra Mi'raj, banyak yang acara-acara sekitar kita. Lanjut. Ini pantun Ibu Neni Hertika, ya. Dia juga masih pantun terima pinangan, ya. Masih sama dengan Pak Nasir tadi, ya. Di Pontianak itu budayanya sama dengan Melayu. Tanam kemuning semerbak harum, berpagar indah kayu meranti. Salam diucap seiring senyum, menyambut hadirin setulus hati. Serumpun mawar batang berduri, berseri indah di waktu petang. Susun bertangkup 10 jari, memberi hormat selamat datang. Kenari hinggap di pohon nibung, terdengar suaranya riuh berkawan. Diri ini merasa tersanjung, mendengar hajat tuan dan puan. Berdahan kokoh berdayun rindang, ya. Sungguh kami bersebesar hati. Rombongan datang hendak meminang. Ini kehilangan satu baris, ya. Terpikat bunga dalam jambangan, bersemi indah bunga melati. Hajat besar tuan dan puan, kami terima senang hati. Dari kebun singgah ke huma, rehat sebentar duduk di tanggul. Mari kita doa bersama, niat kemelaminan cepat terkabul. Ini ya kira-kira pantun apa. Lanjut. Kita lihat juga pantun Bu Ajijah, ya. Bu Ajijah masih sama. Itu saya bilang tadi, ya kan, terjebak pada tema yang sama, ya. Nah, masih syukur Bu Ajijah, Bu apa tuh ngerti dia tentang ada istiadat Melayu, cara meminang dan sebagainya. Ini yang bahayanya adalah orang ikut-ikutan memilih tema yang sama, ya, tapi tidak paham adat cara meminang, cara sarasihan mengantar pengantin. Akibatnya bahasanya jauh dari bahasa sesuai dengan acaranya. Oleh karena itu pilihlah acara-acara yang dikuasai, ya. Selanjutnya coba kita lihat pantun berikutnya. Ini Bu Retno. Bu Retno ini dia tahu, dia paham, dia nggak mampu menulis pantun bertemakan meminang, ya, atau pantun adat. Dia nggak tahu, ya, karena dia orang yang berada di ibu kota seperti saya, ya. Jadi dia untuk amannya dia pilih acara yang aman, yang dekat dengan dirinya. Itu pantun majelis pelatihan guru. Kan bisa. Pelatihan guru itu acara. Ya, sehingga aman dia. Warna-warni bunga di taman, cantik dipandang tiada jemu. Selamat datang guru budiman, mari bersama menimba ilmu. Langit senja terhampar megah. Ya. Nah, ini masih AA, nanti suruh direvisi, ya. Kian elok dipandang mata, acara dibuka dengan basmalah, semoga berkah tujuan kita. Ini mungkin udah direvisi, tapi ini masih lama, ya. Putih berseri bunga melati, tumbuh subur daunnya lebat, sungguh bangga rasanya hati, duduk bersama guru hebat. Di dermaga sampan berlabuh, tali diikat, erat tertambat. Semang murid kian bertumbuh, guru mengajar dengan hebat. Pohon cemara batangnya lurus, daunnya rimbun, hijaunya memikat. Guru mulia belajar terus, ilmu diterbal, jadi manfaat. Melayang jatuh daunnya sehelai, tersangkut di ranting bunga sepatu. Rangkaian acara telah selesai, semoga berjumpa di lain waktu. Oke, kira-kira itu ya pelatihan kita hari ini. Nanti kami akan revisi, ini contoh ya. Nanti pantun itu, pantun yang nanti di email itu, pertama namanya, huruf besar kecil aja, Muhammad Nasir. Kemudian judulnya, huruf besar semua dihitamkan. Kemudian pantunnya 6 bait, ditutup dengan titi mangsa. Lalu bionarasinya maksimal 6 baris dengan foto close up, ya. Close up yang terbaik, yang terang dan apa, biar tidak pecah. Baik, saya kira itu pelatihan kita, ya. Silahkan kalau ada yang bertanya, ya, agar nanti tidaklah digagap lagi nulis pantun. Pada intinya menulis pantun itu ilmunya sama dengan pantun budaya yang pernah dia belajar atau pantun yang lain. Jadi secara umum tadi saya sudah buka dengan
pelatihan-pelatihan secara umum, tinggal disesuaikan saja dengan temanya. Oke, lanjut. Ada yang bertanya? Silakan. Tanya Bang, Ya, dari siapa? Bu Helma Herawati. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang As, setelah materinya sangat bagus. Tadi saya sudah bertanya di kolom komentar, tapi kayaknya belum dijawab. Tapi lebih Ya. baik lisan aja ya Bang. Oke. Karena tadi untuk pantun hantaran atau pantun adat itu kan kita kurang memahami. Terus ada acara seperti perayaan Isra Mi'raj di SD atau penyambutan bulan Ramadan, pengajian di masjid, itu pantun yang seperti itu boleh Bang? Boleh? Ya. Ya. Udah, Ya, terima kasih Bang, itu aja. Iya, boleh. Makanya saya bilang tadi banyak sekali acara-acara di sekitar kita. Ada acara keagamaan, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, menyambut suci Ramadan, ada acara hari besar nasional, hari kemerdekaan, gitu ya, hari Kartini dan sebagainya. Bebas. Nah, pilihlah acara-acara yang berdekatan dengan kita, yang kita paham dan kita pernah melaksanakannya. Ya, Oh iya. Ya, terima kasih. ya Bu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Ya, silahkan ya, kita berbagi ilmu ya, berbagi ilmu bahwa bagaimana konsep menulis pantun itu dalam perwas ya. Kita memilih pantun-pantun yang rimanya ABAB berdasarkan huruf vokal. Walaupun ada juga pantun yang rima ABAB berdasarkan sonan, tapi kita tidak memilih itu ya. Kita memilih yang rima ABAB berdasarkan huruf vokal. Misalnya rima ABAB itu jangan dikira ABAB itu A, B, A, B bukan. Itu hanya simbol saja. ABAB itu artinya selang-seling. Misalnya kalau rimanya di baris pertama A, maka A-nya harus berhubungan dengan rima di baris ketiga. A juga. Terus kalau di baris kedua U misalnya, maka dia berselang-seling dengan baris keempat U juga. Jadi AU itu disebut ABAB. Kalau semua baris sama itu dia AAAA jadinya. Ya. Satu lagi Bang. Ya. Kalau misalnya pantun baris pertama huruf vokal di dalam, terus baris kedua huruf vokal di luar, kayak gitu boleh? Nggak apa-apa. Yang penting huruf vokalnya jangan sama. Baris Oh, 1 dan 2 huruf vokalnya harus berbeda. Ya kan? Oh iya. Nah, baris pertama itu huruf vokalnya sama dengan misalnya huruf Harusnya. vokal dengan sampiran dengan isi ketiga. Baris Oh iya. kedua sama dengan baris keempat. Misalnya di baris pertama huruf vokalnya di dalam, maka di baris ketiga di dalam juga. Oh iya. Baris kedua di luar, maka di baris keempat juga di luar. Tapi huruf vokalnya berbeda ya. Misalnya AA, UAU atau AIAI. Ya. Ya. Ya, terima kasih, Bang. Oke. Bu Helma udah pernah ikut pantun budaya, lebih mudah ya. Karena pantun budaya itu lebih berat. Insya Allah. Sebab dia rima awal, rima akhir. Karena ini rima akhir doang nih. Ya. Kendala dana, Bang. Kemarin nggak jadi ke Jambi. Ya ini kan panjang acara kita ya. Ini aja dari bulan Januari sampai Mei. Berarti artinya bisa nabung lah ya. Nah, iya, insya Allah. Nanti peluncurannya bulan Desember. Nah, bulan Desember kan jauh lagi tuh, ya. Ya, mau 50.000, 50.000 rasa ya. Oke. Kemarin rencana mau ikut yang di Jambi. Ada di kampung sendiri kan. Desember pas belum libur. Masih bagi rapor.
Oke, nanti mudah-mudahan di Pekanbaru bisa ikut ya. Iya, insya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bang, saya bertanya, Bang. Kakak simpan ya. dari siapa? Sebutkan namanya. Saya bertanya, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mana orangnya nih? Ah, Saya, oke, Ibu Sri Hidayati ya, Palangkaraya ya. ya. Bukan Bu. Salam kenal. Saya baru bergabung Nah, ya. diajak Bunda Arbawati. Kemarin jumpa nggak dengan saya di Belum Palangkaraya? pernah. Sama Belum sekali pernah. saya belum pernah mengikuti ini, tapi karena sering melihat Bu Arbawati di SW, jadi kayak tertarik, itulah ajaklah saya. Iya, oke, Bu. Saya coba-coba, alhamdulillah saya dibantu oleh Bu Menik ya. Terima kasih Ya. Bu Menik. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Cukup rumit ternyata ya, membuat pantun. Saya kira asal-asal aja. Ya. Ternyata ada aturan. Alhamdulillah atas bantuan Bu, bimbingan, mentor dari Bu Menik. Yang saya tanya, sampiran itu kan tidak boleh ada kalimat aktivitas gitu ya. Ya. Ibaratnya kemudian Menerangkan Nggih. atau menyampaikan tujuan. Dan tujuan itu adanya di isi ya. Ya. Pesan lah ya. Oke. Lalu setiap baris itu ada 4 kata gitu ya. Ya, setiap baris Itu 4 memang kata. wajib gitu ya. Diperluas ya. Karena Oh, kita kan masuk di pantun tulisan. nggih. Jadi biar rapi dia. Kalau pantun lisan nggak kelihatan. Tapi kalau di tulisan, Ibu bayangkan aja baris pertama ada 4 baris, baris kedua hanya 3 baris, baris keempat nanti sekian baris. Jadi nggak secara tulisan nggak indah ya. Tapi kalau kita buat 4 kata itu kan jadi rapi dia. Ya. 4 kata. Nggih. Nah, pertanyaannya itu kalau kata sambung itu dihitung ya? Kata Misalkan sambung ke dia tidak dihitung, yang kan? Nah, tidak dihitung ya. Yang dihitung kayaknya ya. Kalau kata awalan tidak dihitung. Ya. Tapi jangan terjebak pada kata bantu ya ke dalam sebagainya. betul. Jangan terlalu banyak make ya. Usahakan berdiri sendiri, dia lebih bagus berdiri sendiri. Ya. Yang namanya berdiri sendiri kan dia lebih kuat. Ya, Iya, mana betul. lebih kuat orang mandiri atau orang yang nompang? Iya. Ya, nah Berdiri begitu sendiri. juga kata. Semakin banyak berdiri sendiri, semakin kuat kata-kata itu. Betul. Nah, jangan pula kan ada pula yang lebih parah lagi, dia pakai kata bantu, tapi kata bantu tuh baru dia mulai pantun sudah bereda, kata bantunya sudah ada di awal. Jadi dia melihatkan kelemahannya dari awal sudah dilihatkannya. Misalnya ke pasar membeli baju, kata ke itu kan kata bantu. Di awalnya udah pakai kata bantu dia. Nah, jangan pakai kata bantu di awal. Kalau mau pakai kata bantu juga letakkan di tengah gitu ya. Nah, begitu juga di rima akhir, jangan pakai kata bantu, misalnya nya, ya kan? Ini kadang-kadang untuk mencari rima susah, akhirnya pakai kata bantunya. Ya. Betul. Kalau kata bantu itu mungkin di tengah untuk menunjukkan tempat dan sebagainya. Tapi selagi bisa kita nulis pantun mencari kata yang berdiri sendiri, ya, lebih bagus yang berdiri sendiri, ya kan? Kalaupun ditambah hanya untuk memperkuatnya, seperti berakit-rakit ke hulu, itu kan untuk menunjukkan kata kerja berakit-rakit, nah, itu enggak apa-apa, kan? Ke hulu berenang-renang ke tepian, tepian itu untuk menunjukkan tempat, enggak masalah. Tapi tidak kata bantu itu untuk memperkuat kata, bukan karena kelemahan kita menulis pantun kita tambah kata bantu. Ya kan, kata bantu, pakailah kata bantu itu untuk memperkuat kata-kata. Tapi jangan di awal, jangan di akhir. Ya kan? Oke, siap. Ya. Terima kasih atas bantuan. Sudah paham. Sudah paham, Bu ya. Ya. Sebetulnya nulis pantun ini nggak sulit. Kalau untuk menciptakan rima itu, kita mulai diisi aja dulu. Jadi buat pantun itu mulai dari isi. Ya kan? Misalnya kalau diisi rimanya sudah berbeda, maka nanti misalnya bersatu rimanya berbeda dengan baris kedua, otomatis nanti di ketiga dan empat akan ngikut ya di sampiran. Kalau di isinya sudah sama rimanya, misalnya jalan-jalan ke pasar terus ar lagi, maka semuanya akan jadi ar, akan tidak jadi AB-AB dia. Jadi AB-AB itu sudah tercipta, AB itu diisi dulu. Nanti sampirannya akan ngikutin.
Kalau diisinya sudah sama rimanya, maka di sampiran akan ngikutin sama juga, maka tidak jadi AB-AB. Nah, jadi dia kan AB-AB itu selang-seling artinya. Ah, ya betul. Ya. Baris satu, Cuman kesusahan saya itu adalah berkaitan dengan yang sebab akibat itu kayaknya lepas gitu dari baris 1 ke 3 itu nggak nyambung kemarin itu. Tapi alhamdulillah tadi kemarin sudah direvisi oleh mentor, ya. dibantu Enggak, sebab revisi. akibatnya ya kalau Mm-mm. bisa seperti itu lebih bagus. Kalau tidak-tidaknya sebab akibat itu sampiran baris 1 baris 2 saling berkaitan. Dengan ya. Habis itu isi 3 dan 4 saling berkaitan. Nah, itu Nah, enggak itu apa-apa. dia. Ya kan? Oh, oh, ya. Nah, itu tadi saya sudah sebutkan kan yang satu, jika anak ingin berakhlak, tuntulah ilmu dari dini. Nah, itu isi ya. Nah, Nah, itu nggak ada hubungannya membina anak-anak berakhlak dengan ilmu. Ilmu itu menuntut ilmu itu lebih pada pintar, pandai, cerdas dan sebagainya. Akhlak itu di luar dari ilmu gitu ya. lebih nyambung ya. Ya, Oke, ya. itu. Jadi kalau tidak bisa saling berkaitan, misalnya baris 1 ke baris 3, baris 2 ke baris 4, minimal sampirannya saling berkaitan, isi baris 1, baris 3 dan 4 saling berkaitan. Oh ya, terima kasih ya. Terima kasih Bang. Ya, terima Ya, kasih. oke Bu, ya, sama. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum, Pak. Ya, suara saya jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Jelas ya, Sangat Jelas, tapi Pak. itu Bu Andi Marlia bilang, mohon maaf Pak Wid Bang, suara nggak jelas, bukan, suara dia nggak jelas, suara hujan deras. Oke, silahkan Pak Andi Sarip, dari mana Pak Andi? Siapa nih yang bertanya sekarang? Halo, Assalamualaikum, Pak. Oh, Sumala Putra ya, Ya, silakan. saya perkenalkan Sumala Putra dari Riau. Ya. Ini Pak yang saya agak ragu tentang rima ini. Kalau yang dicontoh tadi kan rimanya ada rima tengah dan rima akhir. Nah, Ya. apakah bisa nanti pantun majelis yang kami kumpulkan hanya berfokus pada rima akhirnya saja? Karena untuk kami yang awam ini pemula mencari rima tengahnya agak sulit gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya tidak meminta rima tengah ya. Saya yang minta rima akhir saja, kan? Jadi kalau ada yang bisa rima awal, rima akhir, rima tengah lebih bagus, ya. Jadi kewajibannya hanya rima akhir saja, ya. Nah, itu kita mudahkan ya. Kalau mampu terima membuat kasih ya, rima Pak. awal, rima tengah, rima akhir itu lebih bagus, rima sempurna, ya. Tapi kalau nggak mampu rima akhir aja, oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sumala Putra ya dari Riau. Riau-nya di mana Sumala? Di Pelalawan, Pak, sama Oke. dengan Bu Si. Oke, sip. Ya, Pelalawan udah ramai ya. Siapa? Baik, masih ada yang mau bertanya? Ya, saya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Andi Sarip, betul ya Pak Andi Sarip ya? Iya, saya Pak Andi Sari Dari dari mana? Kabupaten Drailir Pak, Riau. Oh, masih Riau ya. Saya kira dari Makassar pakai Andi. Enggak lah ya. Ya. Orang Bugis memang aslinya Pak. Oh, Bugis ya. Ya, Oke. tapi kelahiran Sumatera Pak. Hmm. Ini yang saya mau tanyakan yang seperti Bapak sampaikan tadi kan, misalnya jangan jauh berbeda dari misalnya Bapak contohkan tadi seperti berlayar, kan Ya. pelesiran. Ya. Nanti kaitannya dengan berbayar. Ya. Kan gitu. Sudah itu Allah misalnya gitu jangan jauh dari ibadah sajadah. Ya, betul. Nah, begitu kan Pak? Ya. Akhirnya jangan misalnya bertentangan gitu Ya, kan. jangan. Ya. Tapi dari contoh-contoh yang Bapak sampaikan tadi, dari pantun-pantun yang Bapak paparkan tadi, ada juga yang tidak demikian tuh Pak. Memang ya, tapi tidak bertentangan. Kan saya Mm-mm. bilang tadi kalau bisa saling berkaitan tuh sebagai pembayang lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, jangan bertentangan. Oh gitu Pak ya. Nah, Oh itu berarti dulu tidak harus Pak ya. tidak harus, kalau nggak mampu jangan paksakan, tapi jangan bertentangan. Iya. Dulu orang membuat pantun sampirannya adalah bayangan dari isi. Mm-mm. Ya kan? Kura-kura dalam perahu. Pasti udah tahu isinya. Apa coba? Iya. Apa isinya? Iya. Pura-pura tak tahu. Udah tahu. Itulah dulu orang buat sampiran. Dia baca buat sampirannya udah tahu di isinya. Tapi kan zaman sekarang susah kita buat pantun seperti itu. Ya kan? Iya Pak.
Pisang emas bawa berlayar, masa sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Iya. Itu sampirannya tuh dasar pembayang dari isi. Berlayar bahasa Melayu artinya pelesiran, tamasya. Kalau tamasya pelesiran itu bayar atau gratis? Ya bayarlah Pak. Bayar kan? Nah, Ya. itu sampiran di baris satu. Coba lihat isi di baris ketiga, utang Iya, emas dapat dibayar. Mm-mm. Nyambung nggak dengan berlayar tadi? Bayar nyambung. Nyambung kan? Nah, sekarang Seperti peti, masa peti, ya Pak. masak sebeji dalam peti. Peti itu simbol kematian. Kalau orang meninggal tuh ke peti, ya kan? Nah, sekarang kita lihat isinya. Mm-mm. Utang budi di bawah mati. Nyambung nggak mati? Iya, nyambung Pak. Nah, ini buat pantun seperti ini susah. Iya. Kalau bisa lebih hebat, bagus tuh. Itu namanya pantun kuat dia. Tapi kalau nggak bisa, ya kan? Tidak-tidaknya jangan bertentangan sampiran dan isi. Mentang-mentang rimanya Allah, ya kan? Rajinlah engkau berdoa engkau kepada Allah. Dicarilah rima yang ahnya sama, ya kan? Ya kan? Jangan membuang Masalah. jangan membuang Buat masalah. bisa jangan membuang sampah misalnya kan. Sampah ya. Itu kan kemudian sudah berdarah kini bernanah. Allah dengan nanah, dengan darah, dengan limbah, dengan apa itu bertentangan. Jangan. Kalau nak mampu seperti tadi, minimal jangan bertentangan. Ya kan? Darah ini sangat cantik misalnya. Perempuan ini sangat cantik. Kata-kata cantik. Ya kan? Nah, majasnya sampirannya harus tidak bertentangan cantik. Mentang-mentang dia pakainya kalimat-kalimat badik misalnya. Iya. Ya, badik itu simbol dari Kekerasan. nggak cocok dengan cantik yang lembut yang apa, ya kan? Nah, cari kalimat-kalimat yang cocok dengan kata cantik, tidak bertentangan seperti putih, ya kan? Lentik. Nah, itu bisa gitu ya, jangan bertentangan. Ya Pak, terima kasih Ya. Pak. Oke. Ya, Jadi pantun-pantun yang saya baca tadi tidaklah sama dengan pantun-pantun kuat yang lain, yaitu sampiran bayang dari isi, tapi dia tidak bertentangan. Iya Pak. Ya. Terima kasih Oke. Pak. Ya, sama-sama Pak Andi Sarip. Ada lagi? Nah, kemudian ingat ya, kita ini menulis pantun, bukan menulis karya ilmiah. Ya. Jadi jangan gunakan kata-kata ilmiah, ya. Nulis pantun, carilah kata-kata sehari-hari atau kata-kata yang indah untuk pantun. Ya, ada banyak tuh kata-kata ilmiah sampai saya bingung nih ngomong apa nih, ya kan? Ini kita buat pantun. Tapi apakah harus pakai bahasa Melayu, Pak? Tidak. Misalnya bahasa Melayu. Bahasa sehari-hari aja. Bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi jangan menggunakan kata ilmiah, jangan istilah-istilah, ya kan? Hindari itu. Karena kita sedang begitu juga nulis puisi juga seperti itu. Ya kan? Tulislah bahasa-bahasa sehari-hari ya, yang indah untuk pantun, yang cocok untuk pantun. Tapi kadang Pak, bahasa Melayu itu berbeda dengan bahasa Indonesia, Pak. Ada yang rata-rata sama lah, ya kan? Kalau tidak ada satupun bahasa Indonesia yang orang Melayu tidak tahu, ya kan? Oh iya. Ya kan? Sama lah. Tapi kecuali bahasa-bahasa Melayu pilihan itu kan, nah, bahasa-bahasa Melayu pilihan yang artinya yang potoknya lah, yang apanya. Nah, itu jangankan orang saya di Pulau Jawa gitu kan, orang Melayu di kota aja belum tentu tahu artinya. Kita pilih bahasa Melayu yang sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, saya ingatkan lagi ya. Pantun majelis itu artinya pantun acara. Ya, pantun acara itu banyak acaranya. Ya, bukan hanya pantun perkawinan, meminang dan sebagainya. Hati-hati membuat pantun meminang, karena itu udah termasuk pantun adat. Sudah ada kalimat-kalimat yang nggak boleh sembarangan, gitu ya. Saya nggak berani itu buat pantun meminang karena saya nggak menguasai adat meminang. Ya. Nah, kalau nggak mampu cari pantun acara yang ada dengan kita. Ya. Karena dia menulis pantun acara, maka dia menyampaikan acara. Bayangkan kalau Anda sedang berpidato. Ya kan? Pantun sedang berpidato. Kebetulan acaranya tentang
hari kemerdekaan misalnya. Sampaikan pembukaan dulu, salam dulu, pembukaan dulu, baru isinya. Ya. Nah, begitu isinya juga cara penyampaiannya, cara orang yang berpidato. Bukan pantun biasa yang kita tulis. Ya. Ini saya lihat banyak sekali yang membuat pantun meminang, sementara dia nggak ngerti tata cara meminang. Ini banyak salah pantunnya. Ya. Pantun meminang itu nggak sembarangan buatnya. Ya. Ada aturan-aturannya. Ini saya datang meminang Adinda dengan membawa segenap cinta. Itu nggak ada kata-kata itu dalam bahasa meminang. Ada yang seperti itu tuh. Ya. Jadi kalau nggak menguasai jangan. Karena pantun acara itu banyak sekali. Buatlah pantun acara yang berdekatan. Pantun meminang itu ya bukan pantun individu meminang individu. Si laki-laki datang ke rumah perempuan bertemu berdua. Bukan begitu. Pantun majelis itu si sang lelakinya dia bawa rombongan ke rumah perempuannya. Perempuannya juga ada rombongan. Artinya dia menyampaikan pantun itu ke banyak orang yang ada di rumah itu. Wahai Adinda yang kucintai, kan? Terimalah pinangan diri ini. Ya, itu bukan begitu pantun minang. Ada yang seperti itu. Nah, karena salah, jadi jangan membuat pantun acara yang kalau acaranya nggak paham. Carilah acara yang berdekatan dengan Anda. Banyak kan acara hari kemerdekaan, hari Kartini, perpisahan, acara apa lagi itu menerima murid baru, ya banyak yang berhubungan dengan kawan-kawan. Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Bang, Silakan dari Sidoarjo, Bu Jawa Nur Timur. S. Puji Astuti. Nah, Iya. ini nama ibu banyak Nih, sekali ya, ada Nurnya, ada S-nya, ada iya, Pujinya Astuti. S-nya kalau dipanjangkan itu panjang sekali, Bang. Panjang Nur sekali ya. Samsu Arini Puji Astuti. Ini kalau buat pantun menulis nama ibu, nggak itu Susah. jadi 2 bait itu ya, jadi 2 baris ya. Akhirnya di KTP juga disingkat, Bang. Oh, iya. Oke. Ini, Bang, ada beberapa pertanyaan Ya, mewakili teman-teman ini, Bang. ya silakan. Eh, ini, tolong kalau tidak keberatan, Abang bisa menjelaskan ulang Ya, tentang penekanan rima dan eh, susunan kata-kata di dalam pantun majelis ini. Kemudian, Bang, untuk meminimalisir kesalahan, maka bolehkah kita mengambil kegiatan atau acara sehari-hari yang setiap hari atau apa ya, yang sering kita lakukan dalam kegiatan kita seperti rapat, koordinasi, membahas tentang ini, kemudian persiapan acara ini dan lain sebagainya, Bang. ya boleh. Yang Iya, penting itu ada acaranya, ya kan? iya, Nah, bukan mengajar ya, mengajar kan bukan acara. Misalnya acara perpisahan sekolah, acara menerima murid baru, yang ada audiennya, ya, audiennya yang datang itu. Nah itu acara, ya. Nah, ada juga yang membuat pantun acara mengajar. Mengajar itu bukan acara, ya. Nah, tapi yang jangan itu mengajar itu ya apa ya? Bukan acara dia, tapi itu acara itu kan yang tidak dilakukan secara terus-menerus gitu. Hari ini acara lagi, misalnya acara kemerdekaan hari ini, besok itu lagi sampai berbulan-bulan dan sebagainya sampai 5 tahun 3 tahun. Bukan. Acara itu biasanya tidak acara yang rutin ya. Rutin diadakan setiap hari. Mengajar itu kan rutin. Jadi buatlah pantun perpisahan, acara perpisahan, acara menerima murid baru, acara misalnya serah jabatan atau seperti itu, ya, yang berdekatan dengan dunia sekolah. Nah, bisa, tadi Bang, masalah ya, dijelaskan ulang, Bang, tentang penekanan rima itu, Bang. Kadang-kadang teman-teman masih masih menanyakan itu. Mana ya, yang ditekankan dalam pantun majelis itu antara rima dengan kesesuaian dengan kalimatnya.
Tolong minta dijelaskan, berarti dalam pantun majelis ini dua-duanya ya Bang ya? Ya rimanya yang ditekankan juga kesesuaian kalimat juga harus sama ya Bang ya? Iya dong. Jadi kalimatnya itu harus wajar, ya kan? Kemudian sebab akibatnya harus jelas, gitu kan? Rimanya ngikuti ketentuan, ya. Jadi gitu. Misalnya kan nggak lucu juga kita buat sampirannya jalan-jalan ke Tanah Abang singgah sebentar ke Indragiri atau ke Wonogiri, ya kan? Tanah Abang jauh sekali dengan Wonogiri, itu kan nggak nyambung deh. Walaupun rimanya udah benar. Jalan-jalan ke Tanah Abang singgah sebentar ke Wonogiri. Rimanya udah benar. Ada A, Tanah Abang, ada I, Wonogiri. Udah rima, tapi katanya nggak sesuai. Ya Harus kan? masuk akal ya Bang ya? Harus masuk Harus masuk akal, akal. logis, ya Seperti harus ini logis. Bang, naik delman ke Pulau Sulawesi, kan nggak logik. Nah, nggak logis jauh amat ya. Nah gitu. Bisa-bisa kudanya yang mati. Ya, buahku ini manis rasanya, digulai orang dengan ikan patin. Ku ini digulai. Belum ada tuh digulai gitu ya. Atau durian, ya kan? Buah durian manis rasanya, ya. Buah durian terasa manis digulai dengan ikan patin. Nah, itu nggak cocok. Nah, durian itu walaupun ada apa ya namanya, orang Riau itu ada durian yang diasamkan, itu namanya apa ya, ada tapi bukan durian yang manis itu gitu. Carilah kalimat yang logis. Nah, kemudian Tempoyak, tempoyak, tempoyak. ya kemudian rimanya ABAB berdasarkan huruf vokal, ya kan? Huruf vokal itu A I U E O. Iya. Jangan gara-gara mengejar rima bahasanya berantakan, salah juga itu, ya kan? Agar Iya, iya. agar dapat nih AI ABAB, maka carilah ABAB seperti saya bilang tadi. Mentang-mentang rimanya ya kan, berharap ridho Allah, maka dicarinya sampiran juga, ya kan? Eh, apa, hati-hati membuang sampah misalnya. Allah dengan sampah itu bertentangan. Allah Maha Suci, sampah kotor. Itu bertentangan. Nah, ya gitu ya. Jadi jangan Iya. carilah kata-kata yang tidak bertentangan. Kalau bisa berhubungan itu lebih bagus. Ya, pantun-pantun orang dulu itu sampiran dan isi itu berhubungan ya. Berakit-rakit ke hulu, ya. Benar-benar. Berakit-rakit ke hulu itu, ya, mudah atau gampang? Mudah atau susah? Susah. Susah karena melawan arus, ya. Iya. Nah, berenang-renang ke tepian, udah sampai ke tepi nih dia, udah nggak ada lagi, tinggal airnya tinggal selututnya apa, setumitnya. Mudah atau susah? Senang kan, dekat kan? Nah, coba lihat berakit-rakit ke hulu, sulit ya. Bersakit-sakit dahulu, kata-kata sakit dengan sulit tadi kan nyambung dia. Berenang-renang ke tepian, bersenang-senang kemudian, nyambung. Itu orang dulu buat pantun. Kita kalau susah seperti itu jangan paksain, tapi setidaknya jangan bertentangan. Sampiran dan isi. Ya kan? Iya. Nah, jangan bertentangan. Berarti begini, Bang. Dalam pembuatan pantun majelis ini, misal kan ada 6 bait kan, Ya, ya. Bait 1, 2 untuk pembuka, 3, 4, 5 untuk isi, dan ya, 6 untuk penutup. betul. Barangkali dari 6 bait ini eh, salah satu bait ada yang terpaksa atau dipaksa untuk menambah kata bantu atau kata sambung masih diperkenankan, Bang. Boleh, karena memang apa terpaksa menunjukkan tempat atau menguatkan tempat, ya kan? Tapi jangan letak di awal, ya kan? Atau jangan letak di akhir, ya kan? Nah, gitu kan? Nah, kalau terpaksa juga apa boleh buat sepertinya tadi ya. Terpaksa Oke. kalau nggak ada lagi udah nggak apa-apa, ya kan? Tapi jangan di awal ke pasar membeli kue, di awalnya udah lemah deh ya kan? Nah, jangan. Iya. Nah, cari ini saya lihat banyak tuh baru baru start aja dia udah lemah menggunakan kata bantu ke pasar membeli kue, udah pakai ke dia, udah lemah dia gitu. Kita Terus ini kan berikutnya Abang, kita ini kan pembuka. berkarya, Ya, berkarya itu yang terbaik, ya kan? ya. Nah, kami juga tidak asal menerima kan, wah asal menerima, dan salah pun kita kasih tahu, makanya kita perlu seperti ini, ya ada ilmunya gitu, Ya, ada ya. ilmunya. Terus untuk pemakaian
kata saya, kami, mereka, kita. Apakah masih masih diperbolehkan itu, Bang? Boleh, boleh. Itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayu kan tuan, puan, ya kan. Saya boleh, boleh aja. Tapi hindari sampiran menggunakan nama orang ya. Jangan nama orang. Kadang-kadang nanti orang tuh tersinggung lagi. Ya kan. Misalnya dengan Bu Wati misalnya kan, sebut namanya. Hindari sampiran menggunakan nama orang. Ya, kayak Terima itu kasih, ya. Bang. Ya. Terima kasih atas ilmunya. Oke. Oke, ini tidak hanya berlaku untuk pantun majelis ya, untuk semua Oh, iya. pantun. Beda kita Iya. hanya pada tema. Tema kita adalah pantun Oke. acara. Ilmunya sama, ya. Pertama memiliki rima ABAB berdasarkan huruf pakal. Rima ABAB itu hanya sebutan. Rima ABAB itu artinya selang-seling, ya. Oke. Selang-seling. Misalnya baris 1 rimanya sama dengan baris 3, baris 2 rimanya sama dengan baris 4. ABAB itu bukan hurufnya A, B. AB bukan. Ingat tuh. Ya. 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 Kemudian satu baris usahakan 4 kata. Nah, ya. Kenapa? Karena Ya. kita masuk puisi tulisan, jadi rapi dia kalau 4 kata. Nah, kalau memang ada kadang-kala kita bertemu dengan kata yang panjang, nggak apa-apa 3 kata. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kepanjang tuh, ya kan? Nah itu bisa satu barisnya aja udah sama dengan 4 kata ya, nggak apa-apa ya. Nah sama ketika kita menulis Nur S Puji Astuti itu udah 4 kata, Nur S Puji Astuti ya. Nah kalau udah satu, 26 huruf itu, Bang. jadi itu berapa kata tuh? Nur S Puji Astuti ya, itu udah 4 kata. Nah jadi Iya. satu namanya udah 4 kata, ya, tinggal kita cari kata yang lain. Iya. Terima Yang kasih, susah, Bang. ya sama-sama. Oke ya, ada lagi? Hindari sampiran menggunakan nama orang ya. Sebaiknya Assalamualaikum. sampiran itu juga udah saya terangkan di awal di Pak Nasir itu ya. Sampiran itu sebaiknya menggunakan simbol-simbol alam. Kan, misalnya tumbuhan, bunga, kan, hewan, burung, sebagainya, benda. Hindari kalimat-kalimat yang menjelaskan atau menerangkan tujuan, ya, atau aktivitas orang, atau tujuan misi pantun itu. Misalnya, kalau Tuan ingin berilmu, ya, nah itu udah tujuan tuh, ya, carilah guru di setiap tempat. Ya itu. Kalau adik sudah jemu, itu udah isi semua, ya. Nah, hindari tuh. Jadi sampiran itu dia tidak menerangkan. Dia adalah simbol atau bayangan dari isi. Biar aman, lebih bagus menggunakan simbol-simbol alam, ya. Berakit-rakit ke hulu, nah, itu kan alam dia, kan. Pisang emas buat berlayar, ada pisang, ada berlayar alam, ya. Lebih aman dia daripada kita menggunakan aktivitas manusia, ya. Nah, aktivitas manusia itu kadang-kadang kalau nggak hati-hati kita terjebak dia sama dengan isi. Apalagi kalau sampiran itu menyampaikan maksud, ya, atau tujuan, nah, itu dia sama dengan isi. Ambil saja yang aman menggunakan simbol-simbol alam, benda dan sebagainya. Jadi misalnya andai pun ada aktivitas manusia, bukan aktivitasnya, tapi tempatnya. Jalan-jalan ke Tanah Abang, ya, ke Tanah Abang yang menjadi pegangannya. Gitu. Terus kenapa dia ke Tanah Abang? Dia beli batik misalnya. Gitu. Tapi itu sudah pantun jadul ya, jalan-jalan itu ya. Dan kita jalan-jalan, baca pantun jalan-jalan lagi kan. Gitu. Habis sudah jalan-jalan di baris pertama, salah lagi di baris keduanya. Jalan-jalan ke Tanah Abang, singgah sebentar ke Wonogiri. Jauh amat Wonogirinya, ya. Nah, hati-hati ya. Kemudian makanya baris 1 dan baris 2 itu saling berhubungan dan masuk akal juga. Ada kemarin nulis pantunnya gini, anak dara naik apa pedati, ya kan? Naik pedati itu mana ada anak dara naik pedati situ, ya kan? Naik pedati itu laki-laki biasanya. Terus ngapain anak dara naik pedati itu? Apalagi zaman sekarang nggak ada lagi gitu kan. Nah itu anak dara naik pedati itu kurang relevan gitu, ya, kurang berhubungan apa. Carilah kalimat-kalimat sederhana di depan mata kita, banyak kalimat-kalimat sederhana yang wajar gitu ya. Nggak perlu cari kalimat-kalimat yang aneh-aneh ya.
Ada tuh yang suka, kalau saya ada orang, kalau dia udah buat pantun entah puisi, kalimatnya itu bingung saya, dia ngomong apa nih, kan? Banyak istilah-istilahnya dibuatnya. Nggak perlu buat istilah-istilah, ya. Buat pantun itu bahasa sehari-hari. Yang penting dia memiliki sampiran dan isi, kan? Misalnya dari sehari aja lah, misalnya. Kalau Tuan suka memasak, kan kalimat sehari-hari, kan? Nah, banyak kalimat sehari-hari yang kita lakukan yang wajar-wajar aja gitu, kalimat yang sehari-hari, jangan terbalik-balik ya seperti tadi itu ya, saya contohkan tadi, jangan terbalik-balik kalimatnya ya, karena ingin mengejar rima dibalik-baliknya kata-katanya ya. Tadi apa tadi, kapal selam laut tadi itu ya. Nah, kemudian terbalik-balik lah kalimatnya, nggak enak dibaca. So pantun yang bagus ketika dinyanyikan dia jadi enak juga menyanyikan ya. Kalau kalimatnya nggak jelas, ya nggak masuk akal, apalagi itu berat diterima orang. Oke, ada lagi yang bertanya? Bu Elo, apa kabar Bu Elo? Iya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, Ini mau tanya nih, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padang panjang jalan berkelok, pemandangan alamnya indah dipandang. Salam kenal dari Elok, Elok berasal dari Padang. Semoga Nah, pantunnya betul ya, Bang ya. ada itu ada Iya. O, ada A kan? Iya. B. Ini mau bertanya nih, Bang. Mengenai rima, udah ngerti rima tengah dengan rima belakangnya. Ada pelatihan, pernah ikut antologi juga. Kita kan ada 4 baris, itu sampiran 2 isi 2. Ya. Yang 1, 2, 3-nya di akhirnya kita dipakai koma. Terus yang baris keempat itu dipakai titik. Apakah Ya. kita mau ditanyakan apakah di pantun majelis ini, antologi ini kita menggunakan seperti itu atau tidak? Begitu, Ya, Bang. kemarin Tanyanya. sudah dijelaskan Pak Nasir, tidak perlu pakai koma pakai titik ya. Iya. Ya, Malaysia masih pakai koma pakai titik ya. Jadi kita Gitu. ya Pak Nasir kemarin hasil diskusi kita ya kita bebaskan aja ya. Iya. Gitu. Ya, Karena, itu aja, Bang. Iya. ya, oke, ya lanjut. Ada Ya, yang lain? makasih, Bang. Ya, Ya. sama-sama. Saya masalah koma dan titik, saya juga diskusi dengan Profesor Malik ya. Dia ahli pantun, ahli syair, akademisinya. Dia mengatakan pantun kita atau syair kita tidak pakai koma dan titik. Jadi kita ikutilah Ya kan? pakarnya, ya kan? Iya, karena misalnya tiap kita apa namanya, buku antologi menurut ini kan beda-beda. Jadi Ya, ditanya juga apakah di majelis ini kita ya, majelis pantun ini kita pakai koma, ternyata enggak Pak ya. ya, Makasih, Bang. oke, ya. Lanjut yang lain. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Semakin cepat selesai pantun majelis, semakin baik ya. Karena kita akan masuk ke program andalan kita yaitu Talibun ya. Talibun. Jadi 2 program kita dan itu diluncurkan bersamaan nanti di Pekanbaru bulan Desember. Dan kita juga membuka kesempatan ke kawan-kawan yang jadi penggerak ya. Yang mampu jadi penggerak menggerakkan 25 peserta, kami akan memberikan anugerah penggerak. Diserahkan nanti di panggung kehormatan ya. Misalnya Bu Elo membawa 25 orang ya, dia udah jadi penggerak ya. Nah, Bu Elo misalnya belajar dulu dengan mentor, setelah menguasai, Bu Elo mengajarkan lagi kepada anggota yang 25 orang ya. Nah, setelah oke pantunnya dilihatkan ke mentor, ke saya misalnya, ini udah benar belum? Nah, nanti finalnya saya yang menentukan lolos atau tidak. Kadang-kadang ada juga yang kelemahannya misalnya 6 bait, 1 bait ternyata rimanya belum ABAB. Ya, nah kita perbaiki sampai dia lolos. Ya, mungkin Bu Nur Puji Astuti juga ingin jadi penggerak ya. Silahkan ya. Jadi penggerak itu ini sebetulnya strategi untuk saling berbagi ilmu, multi level.
Saya memberikan ilmu kepada Bu Elo, lalu Bu Elo memberikan ilmunya lagi kepada 25 orang anggotanya. Ya kan? Nah, begitu. Sehingga nanti ilmu kita itu berkah, bertambah ke orang. Nah, lalu Bu Elo di samping dapat imbalan dari Allah, dapat juga imbalan dari kami dalam bentuk anugerah penggerak, ya, dalam bentuk piagam penghargaan dan medali. Dan diserahkan pada malam kehormatan di acara Festival Pantun Internasional. Ya. Oke, kalau tidak ada bertanya, kita foto bersama dulu ya. Silakan buka kameranya, Put. Putri. Wah, ini ada Ahmad Kosairi baru muncul nih. Dari Babel yang Bangka Belitung yang setia itu cuma Pak Ahmad Kosairi nih, ya. Ya, paling sedikit nih, lagi kiri dia. Ayo dong. Bahkan ada masalah kemarin. Babel ajak Iya. kawan-kawan yang lain ya. Mana tahu suatu waktu kita Salah bisa buat paham. acara di Babel ya. Bangka Belitung. Iya. Insya Allah siap. Putri. Irawati juga baru muncul, Bang. Kemarin lagi itu. Mana nih Irawati? Irawati Samrah ya? Ya, Irawati Samrah muncul lagi, Bang. Nah, ayo dong muncul lagi ya. Nah, ini Perwas ini, ikut Perwas ini harus bahagia ya. Karena silaturahim itu membuat umur panjang, rezeki bertambah ya. Amin. Oke. Putri. Iya Bang, bentar Bang. Bertanya? Bu Samrah jadi penggerak? Siap jadi penggerak? Insya Allah, Bang. Oke, sip ya. Biar Sumatera Barat bertambah tuh. Ya, kita mulai tahun 2025, peluncuran kita roadshow ya. Kemarin 2025 Jambi, terus ke Riau, kemungkinan setelah Riau Malaysia atau Palangkaraya ya. Nah, nanti mungkin Iya, Bang. Kemarin itu saya nggak bisa ikut karena ini kondisi kemarin itu kan kondisi keluarga lagi banyak fokus ke keluarga dulu. Alhamdulillah sekarang suami udah bisa masuk tugas full lagi. Jadi saya udah bisa ngikut ini lagi. Kemarin saya takut berbagi karena fokus ngurus suami. ya suami lebih penting ya. Oke. Putri udah bisa foto kita, Put? Siap. Sudah Putri. siap, Bapak Ibu. Ya. Kita mulai foto ya. Boleh dinyalakan kameranya. Oke, foto saya pandu dalam 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh ganti gaya. Oh, sorry. Ini yang slide 1. Udah 3 slide ya. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. 4 slide ya? 2 slide. Ini banyak nih. Lebih ya? Udah semua ya? 2 slide. Terakhir Pak Stadi nih. Pak Stadi dari Tasik ya? Cirebon, Bang. Oh, Cirebon ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita bertemu kembali di grup WhatsApp masing-masing. Ya, Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti dengan narasumber kita, Pak Rosli Bakir dari Malaysia. Kita tutup nanti dengan seminar Pantun Majelis Internasional bersama Profesor Dr. Abdul Malik. Ya. Sampai jumpa, selamat berkarya, selamat menulis pantun majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih ilmunya, Bang.
Ya, Ya, sama-sama. Terima Bang. kasih Bang. Sampai ketemu lagi Bang. Terima kasih. Terima kasih.